Hai geng, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Berbicara tentang seorang pahlawan perang, tidak luput dari prestasi yang telah ia capai dalam sebuah peperangan. Entah itu banyaknya musuh yang telah ia bantai, menaklukkan atau mempertahankan wilayahnya, sehingga setelah perang usai dirinya disebut sebagai pahlawan. Namun kisah kali ini berbeda geng, di mana terdapat seorang prajurit yang tidak pernah membunuh, bahkan tidak pernah memegang senjata, namun mendapatkan penghargaan dan mendapat julukan sebagai pahlawan perang. Kisah nyata tersebut diangkat dalam sebuah film yang berjudul Hacksaw Ridge yang telah rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang perjuangan tentara Amerika di Okinawa dalam merebut tebing Hacksaw dari tangan Jepang. Dan perjuangan tersebut terdapat seorang prajurit yang bernama Desmond Doss, satu-satunya prajurit yang menolak membawa senjata dan membunuh musuhnya. Namun dirinya dijuluki sebagai pahlawan perang. Oke geng, tidak usah terlalu panjang pembukaannya, berikut ini alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan dua bocil yang sedang bermain. Dia adalah Desmond Doss waktu kecil dan kakaknya yang bernama Hal. Dia dan kakaknya sedang bermain dan berpetualang di hutan dekat rumahnya. Ayahnya Desmond adalah seorang veteran perang dunia pertama. Dalam perang tersebut, ayah Desmond berhasil selamat namun tidak dengan teman-temannya. Semuanya tewas dan hanya menyisakan batu nisan saja. Nah, dari situ ayah Desmond menjadi depresi karena tidak dapat melupakan apa yang terjadi dalam perang dunia pertama itu, di mana dirinya menyaksikan teman-temannya tewas di depan matanya sendiri, sehingga akhirnya ayah Desmond menjadi seorang pemabuk berat dan pemarah. Singkat cerita, Desmond kecil sedang berantem dengan kakaknya dan tiba-tiba Desmond kecil mengambil batu bata dan mengempleng kakaknya hingga pingsan. Karena kejadian itu, kakaknya pun kritis dan hampir tewas. Melihat kondisi kakaknya yang kritis, Desmond pun shock karena hampir saja membunuh kakak yang ia cintai. Kemudian Desmond melihat sebuah lukisan yang menempel di dinding rumahnya, di mana lukisan tersebut menjelaskan dosa besar manusia yang salah satunya adalah membunuh. Dari sini, Desmond sepertinya mendapat bisikan teguran di dalam hatinya. Waktu pun berlalu, kini Desmond sudah dewasa. Desmond merupakan seorang yang religius dan taat beragama. Di saat dirinya membersihkan jendela gereja, tiba-tiba dikejutkan dengan suara keributan di luar. Ternyata terjadi insiden kecelakaan terhadap seseorang yang saat itu sedang memperbaiki mobil. Kecelakaan tersebut cukup parah hingga membuat Desmond melakukan pertolongan pertama menggunakan sabuk yang ia kenakan untuk menghentikan pendarahan sebelum dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, orang tersebut langsung ditangani oleh dokter. Atas tindakan pertolongan pertamanya itu, dokter pun mengatakan kepada Desmond bahwa dirinya baru saja menyelamatkan nyawa seseorang. Di sini, Desmond terdiam dan seakan-akan tidak menyangka kalau tindakan kecil yang ia lakukan ternyata mampu menyelamatkan nyawa seseorang. Kemudian, Desmond melihat-lihat ruangan sekitar yang dipenuhi banyak pasien. Entah apa yang ada di pikiran Desmond, seketika dirinya melihat seseorang suster cantik yang sedang merawat pasien lain. Desmond pun menghampirinya. Setelah ditanya, jawaban Desmond ngalor ngidul gak karuan. Ya, mungkin inilah yang disebut dengan cinta pandangan pertama. Suster cantik tersebut ternyata bernama Dorothy Scooter. Cukup susah sih namanya, lebih gampangnya kita panggil dengan Dorothy saja ya geng. Singkat cerita, Desmond pun PDKT sama Dorothy, ngajak kencan dan lain-lain. Dan ternyata Dorothy juga mempunyai perasaan yang sama terhadap Desmond. Hari demi hari dilalui dengan mesra sehingga mereka berdua menjalin hubungan asmara. Karena penasarannya Desmond pada dunia medis, Desmond sering bertanya pada Dorothy tentang medis. Bahkan Dorothy sering meminjami buku medis untuk dia baca. Suatu ketika Desmond memberitahu kepada Dorothy bahwa ia ingin mengabdikan dirinya kepada negara. Dia tidak ingin diam saja sementara yang lain berperang untuknya. Tentu saja Dorothy tidak setuju dengan keputusannya waktu itu. Alasan Desmond ikut berperang adalah untuk menolong seseorang, bukan membunuh, karena dia ingin menjadi pasukan medis. Desmond menemukan cara agar dapat melayani negaranya tanpa angkat senjata dan membunuh. Mendengar itu, akhirnya Dorothy menyetujuinya, karena saat itu juga Desmond melamar Dorothy dan akan menikahi setelah cuti pertama. Tak hanya itu, Desmond juga memberitahu kepada ayahnya akan keputusannya waktu itu. Ayahnya yang saat itu masih dihantui trauma akan Perang Dunia Pertama
tentu saja tidak menyetujui keputusan Desmond. Apalagi sebelumnya, kakaknya yang bernama Hal juga telah mendaftarkan diri sebagai prajurit walaupun ayahnya juga sama menolaknya. Kini tibalah waktunya perpisahan. Saat Desmond hendak berangkat dengan kereta, Dorothy memberinya sebuah Alkitab yang di dalamnya telah diselipkan foto miliknya, dengan harapan Desmond selalu mengingat agama beserta dengan dirinya. Kemudian sampailah Desmond di sebuah kamp pelatihan yang bernama Fort Jackson. Desmond bertemu dengan teman-temannya dari berbagai tempat. Mereka saling berkenalan dan saling bertutur sapa. Hari pertama di kamp pelatihan, Desmond bersama dengan yang lainnya dilatih oleh Sersan Howell. Karena medan yang akan dikunjungi Desmond dan teman-temannya adalah berbukit-bukit, maka pelatihan pertama dimulai dengan membuat simpul tiang, yang nantinya akan dibuat untuk mendaki atau menuruni tebing. Di sini hampir semuanya benar, namun Desmond malahan salah membuat simpul, hingga membuat dirinya ditertawai teman-temannya karena simpul yang ia buat menyerupai BH cewek. Saat latihan fisik dan ketangkasan, Desmond memang luar biasa. Dirinya mempunyai ketahanan dan kekuatan fisik yang dibutuhkan oleh seorang prajurit. Hal itu dibuktikan dirinya sebagai yang terbaik saat latihan tersebut. Namun saat latihan menembak, beda cerita loh geng. Saat itu terdapat satu senapan yang tidak bertuan. Padahal sebelumnya Sersan Howell menjelaskan untuk memperlakukan senapan tersebut sebagai kekasih, istri, bahkan gebetan mereka. Satu senapan yang tak bertuan tersebut ternyata adalah milik Desmond. Sersan Howell pun menanyai Desmond kenapa tidak mengambil senapan tersebut, dan alasan Desmond adalah dirinya diperbolehkan untuk tidak membawa senjata saat mendaftar sebagai prajurit. Desmond pun menjelaskan kalau dirinya tidak bisa menyentuh senjata. Hal tersebut membuat Sersan Howell bingung dan membawanya menemui Kapten Clover. Desmond pun mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan sebelumnya pada Sersan Howell, bahwa kemungkinan terjadi kesalahan karena seharusnya dirinya tidak ditempatkan pada kompi bersenjata. Kali lagi, Desmond memperjelas kalau dirinya dengan sukarela ingin membantu negaranya dalam berperang, namun tidak mau memegang senjata apalagi membunuh. Hal itu dikarenakan bertentangan dengan agama yang dia anut. Dan yang paling aneh lagi dan membuat Sersan bingung adalah dirinya tidak mau berperang pada hari Sabtu. Hal itu dikarenakan hari Sabtu adalah hari Sabat. Dalam agama dijelaskan kalau hari Sabtu tidak diperbolehkan dirinya bekerja. Namun di sini Kapten Clover tidak mau ambil pusing. Satu permintaan Kapten Clover adalah selama dirinya masih di dalam kompi ini dan masih di bawah komandonya, Desmond harus menuruti perintahnya. Jika Desmond tidak bisa melakukannya, maka dia akan dikenakan pasal 8 tentang gangguan kejiwaan, yang artinya Desmond akan dikeluarkan sebagai militer dan tidak akan dapat melanjutkan pelatihannya. Tak hanya itu, setelah mendapatkan gemblengan dari Kapten Clover di depan teman-temannya, Sersan Howell mengatakan kalau Desmond merupakan seorang penantang perang, jadi jangan mengandalkan dirinya saat di medan perang nanti. Sersan Howell juga membeberkan kalau Desmond tidak suka kekerasan dan tidak mau membawa senjata apalagi membunuh. Intinya di sini Sersan Howell membuli Desmond geng di depan teman-teman satu kompinya. Ternyata suasana siang hari tersebut masih terbawa hingga malam hari. Salah satu temannya yang bernama Smithy mengetes Desmond. Karena ketokohan dan kekuatan hatinya kepada agama, Desmond diejek habis-habisan oleh Smithy. Namun Desmond tetap tidak mau membalas hingga membuat Smithy kecewa dan pergi. Setelah Desmond berbicara dengan Kolonel Stalzer, Desmond akhirnya tidak dapat dikenakan pasal 8. Karena menurut Kolonel Stalzer, Desmond tidaklah mengalami gangguan kejiwaan dan merupakan penantang perang yang sah. Mendengar pernyataan dari Kolonel Stalzer, Kapten Clover pun tidak dapat menerima hal itu. Hukuman demi hukuman diberikan kepada Desmond agar dirinya tidak egois dan mau menuruti perintah untuk memegang senjata, seperti bekerja di dapur dan membersihkan toilet. Bahkan karena Desmond, Sersan Howell pun mencari-cari kesalahan, yang membuat semua tim harus mendapatkan hukuman dan tidak ada libur akhir pekan. Kekesalan teman-temannya saat itu dilimpahkan pada Desmond saat malam hari. Desmond pun dihajar teman-temannya hingga babak belur. Pagi harinya, Sersan Howell ingin menjemput Desmond. Namun, Sersan Howell melihat kasur Desmond yang penuh dengan darah dan melihat muka Desmond yang babak belur. Melihat itu, Sersan Howell merasa kasihan dan meminta Desmond untuk menyerah dan mengakhiri semua ini dengan keluar dari militer dan menjadi rakyat biasa. Namun jawaban Desmond saat itu, dirinya masih mempunyai tugas jaga tambahan dan tugas di dapur pagi ini, yang artinya Desmond masih saja bersikukuh dengan pendiriannya. Mendengar bersikukuh pendirian Desmond saat itu,
membuat Sersan Howell pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan bertanya siapa yang memukulinya dia saat itu. Jawaban Desmond sungguh mengejutkan. Dia bilang saat tidur dirinya banyak gerak dan terjatuh gitu aja. Teman-teman di sekelilingnya pun hanya terdiam mendengar pernyataan itu. Kini semua pelatihan sudah dilakukan dan saatnya para prajurit untuk cuti. Di saat semua mendapatkan cuti, justru Desmond tidak diperbolehkan untuk cuti. Padahal cuti tersebut sudah diajukan Desmond 3 bulan sebelumnya karena dirinya akan menikah sesuai janji yang diucapkan sama kekasihnya sebelum mendaftar sebagai militer. Ternyata permasalahannya sama, di mana Desmond belum diakui lulus sebelum dirinya menyelesaikan pelatihan senjata. Walaupun dirinya disodori senjata di depan matanya, dia tetap tidak mau memegang senjata itu. Hal itu membuat Komandan Kompi Stanton marah dan mengancamnya akan membawanya ke pengadilan militer. Karena pendiriannya itu, akhirnya Desmond dipenjara. Alhasil, dirinya pun tidak dapat menghadiri pernikahan yang telah dirancang sebelumnya. Sebagai kapten, tentu saja Glover merasa kasihan kepada Desmond karena prinsip dan pendiriannya itu. Kapten Glover pun tidak dapat membantu banyak dan hanya menghimbau untuk mengakui kesalahannya saja saat pengadilan militer, sehingga dirinya dapat pulang dan kembali kepada keluarganya. Kapten Glover tahu kalau Desmond berhati besi dan tidak dapat diyakinkan begitu saja, sehingga Kapten Glover membawa Dorothy untuk meyakinkan Desmond. Namun, walaupun sang calon istri didatangkan untuk membujuk Desmond, hasilnya tetaplah sama. Desmond tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Bahkan Desmond berkata kepada Dorothy, "Entah apa aku bisa hidup jika aku tidak memegang keyakinanku. Bagaimana kamu bisa hidup denganku kalau kamu tidak mempercayaiku?" Perkataan Desmond ini sepertinya benar-benar ujian berat bagi Dorothy, yang akhirnya Dorothy nyerah juga dan mendukung Desmond entah apa nanti hasilnya. Sampai di sini terus terang gua sendiri sampai jengkel melihat kekolotan si Desmond ini loh geng. Entah apa yang ada di pikirannya sampai kolot bener kayak gitu. Kenapa dirinya tidak memegang senjata sebagai formalitas saja? Saat perang berlangsung, buang aja itu senjata. Masalah selesai kan? Tapi ya bagaimanapun juga kita tetap menghormati keputusan si Desmond inilah. Oke, lanjut ke cerita. Kemudian Dorothy menelpon ayah dan ibu Desmond yang ada di rumah. Dorothy menceritakan apa yang telah terjadi pada Desmond saat ini. Sebagai orang tua, mungkin tahu benar dengan sifat dan watak anaknya, sehingga ayah Desmond tahu apa yang harus ia lakukan. Kini sampailah di mana persidangan militer digelar, di mana pengadilan tersebut akan menentukan nasib Desmond selanjutnya. Dalam sidang tersebut dihadiri banyak petinggi militer Amerika Serikat. Saat persidangan dibuka, Desmond mengajukan tidak bersalah dan tetap melanjutkan ke Mahkamah Pengadilan Militer. Padahal kalau dirinya langsung mengakui kesalahannya, dia akan bebas dipulangkan sebagai masyarakat biasa. Saat persidangan berlangsung, Desmond dituduh telah melakukan penghinaan dengan cara melanggar perintah atasan, membangkang serta melecehkan beberapa perwira. Namun, si Desmond itu tetap yakin bahwa apa yang ia lakukan bukanlah membangkang, melecehkan, bahkan melakukan penghinaan terhadap para perwira. Dan Desmond pun berkata, "Aku sangat marah saat Jepang menyerang Pearl Harbor. Semua pemuda yang aku kenal bersemangat untuk masuk militer, termasuk diriku untuk mengabdi kepada negara. Ada 2 orang dari kampung halamanku bunuh diri karena dinyatakan tidak lulus ujian militer dan tidak dapat membela negara saat itu. Aku tidak dapat membiarkan orang lain tewas dalam perang, sementara aku hanya duduk manis di rumah saja. Aku mempunyai tekad dan semangat untuk melayani negara sebagai petugas medis, dengan bahaya yang sama di tengah medan perang bersama lainnya. Sementara yang lain membunuh, aku akan menyelamatkan nyawa. Dalam dunia yang hancur berantakan, tidak ada salahnya jika aku memperbaikinya." Mendengar kalimat yang diucapkan Desmond tersebut, semuanya terdiam dan terharu. Tapi yang namanya hukum tetaplah harus ditegakkan, karena di dunia militer yang namanya bawahan harus patuh pada atasan dan tidak boleh membangkang. Sehingga Desmond tetaplah dinyatakan bersalah karena telah dianggap membangkang kepada atasan. Tepat saat palu mau diketok, ayah Desmond masuk dengan membawa surat. Ternyata, saat setelah ayah Desmond ditelepon Dorothy, sang ayah pergi menemui kapten lamanya yang pernah bertugas dalam Perang Dunia Pertama yang bernama Brisgen Musgrove dan membawa oleh-oleh sebuah surat. Surat tersebut berisikan hak terdakwa untuk menentang perang dan penolakan dalam mengangkat senjata dan membunuh dilindungi oleh statuta.
Entah apa itu statuta, gua juga gak tahu, geng. Surat tersebut ditandatangani oleh Brigjen Musgrove, Komandan Perang Washington. Mendengar hal itu, Kolonel Stanston mencabut tuntutannya dan kasus pun ditutup. Desmond akhirnya diperbolehkan memasuki perang tanpa membawa senjata, tetap melanjutkan tugasnya, dan memulai pelatihannya sebagai seorang prajurit medis. Sebenarnya para kolonel itu bersimpati pada Desmond loh, geng. Walaupun sebelumnya Desmond dianggap membangkang, tapi ya apa boleh buat, karena aturan militer memang seperti itu. Para kolonel pun harus menjalankan tugas sesuai aturan. Kemudian tahu sendirilah, Desmond diperbolehkan cuti, menikah, dan melakukan hubungan mantap-mantap dengan si cantik Dorothy. Oke, skip aja karena nggak penting dalam cerita. Tepatnya di Okinawa, bulan Mei tahun 1945, dimulailah Desmond diterjunkan ke medan perang melawan Jepang. Seperti yang dijanjikan, di saat prajurit berjalan beriringan, terlihat Desmond memakai helm yang berlogo medis dan tidak membawa senjata. Semua pasti tahulah kalau dalam perang mental adalah senjata utama. Diakui memang prajurit Jepang mempunyai mental yang sangat luar biasa, apalagi kalau kita menelisik lebih jauh tentang sejarah Jepang masa lalu. Mereka bersedia bunuh diri atau disebut juga dengan harakiri jika mereka melakukan kesalahan dalam tugas. Nah, di saat hari pertama menginjakkan kaki di pulau Okinawa, mereka sudah disuguhkan dengan ganasnya peperangan. Mereka diperlihatkan rekan-rekan seperjuangannya tewas, tergeletak diangkut oleh truk-truk pengangkut mayat. Mereka yang kembali dari medan tempur terlihat down dan mentalnya jatuh. Hal itu menandakan ganasnya prajurit Jepang kala itu waktu mempertahankan wilayahnya. Kemudian, sampailah mereka di sebuah gubuk dan beristirahat. Mereka bertemu dengan kompi lain yang baru saja kembali dari garis depan. Mereka terlihat compang-camping dan terlihat mental mereka jatuh. Mereka menceritakan kalau mereka telah memanjat 6 kali dan semuanya telah gagal. Bahkan yang terakhir tidak ada yang selamat. Hal itu menunjukkan ganasnya prajurit Jepang kala itu. Selesai beristirahat, sampailah mereka di sebuah tebing yang bernama Hacksaw. Tebing inilah yang akan mereka rebut dari pasukan Jepang. Jika tentara Amerika mampu merebut tebing itu, maka secara otomatis Okinawa akan jatuh ke tangan mereka. Mungkin inilah yang membuat tentara Jepang mati-matian untuk mempertahankan tebing tersebut. Nah, sebelum melakukan penyerangan, tentara Angkatan Laut akan membombardir terlebih dahulu tebing tersebut. Dengan harapan, pasukan Jepang yang berada di atas tebing akan hancur dan Angkatan Darat tinggal menyapu bersih sisa-sisanya saja. Melihat ledakan yang bertubi-tubi di atas tebing, mereka yakin tidak akan ada yang selamat dari ledakan itu. Namun, hal itu ternyata bertolak belakang dengan apa yang diperkirakan. Setelah ledakan selesai, para pasukan langsung naik ke atas tebing menggunakan tangga tali yang telah dipasang oleh pasukan sebelumnya. Sesampainya mereka di atas, mereka semua disuguhkan medan pertempuran yang sebenarnya. Mayat berserakan di mana-mana, dari kaki terpotonglah, sampai perut hancurlah, dan lain-lain. Pokoknya kalau diperlihatkan secara utuh, pasti kena takedown dari YouTube. Sesampainya di garis depan, pasukan Amerika langsung dikejutkan dengan tembakan yang bertubi-tubi dari pasukan Jepang. Pasukan Amerika hancur kalang kabut saat itu. Di sini, kita akan disuguhkan sinematografi yang sangat memukau. Peluru-peluru berterbangan lalu lalang di mana-mana. Benar-benar penggambaran sebuah perang yang sangat mengerikan. Tak lama saat terjadi baku tembak, suara medis terdengar di mana-mana. Desmond yang mendengar kala itu langsung bergegas untuk menolong prajurit yang meminta pertolongan tersebut. Lagi dan lagi, dia selalu menolong, baik itu dari kompi lain atau dari rekan satu timnya. Bahkan, dia menolong rekannya yang bernama Smithy dengan tangan kosong di barisan paling depan. Di saat medis lain hanya menolong sampai barisan tengah. Dari sini, semangat dan tekad Desmond untuk menolong orang dalam medan pertempuran benar-benar tidak kaleng-kaleng loh, geng. Dan anehnya, di sini Desmond tak mau pilih-pilih mana yang prioritas dan mana yang tidak, baik itu luka parah maupun tidak. Selama prajurit itu masih bernafas, dia akan tetap menolongnya, bahkan menggendongnya sendiri sampai ke tempat penampungan. Di sini, teman-teman yang dulunya membuli Desmond saat di asrama militer, semuanya saling bekerja sama. Mereka saling backup satu sama lain. Tidak ada lagi yang namanya bully-bulian. Mereka semua saling bahu-membahu dan saling melindungi. Terutama si Desmond yang saat itu tanpa senjata. Mereka tahu kalau satu-satunya tim medis dari tim mereka hanyalah si Desmond. Jadi, mau tidak mau, Desmond harus tetap hidup. Jika tidak, mereka tidak akan ada yang menolongnya.
Tapi terus terang si Desmond ini sulit diatur. Di mana ada teriakan medis, Desmond langsung nyelonong gitu aja tanpa banyak pikir panjang. Mungkin naluri Desmond untuk menolong benar-benar kuat kali ya, geng. Kegigihan tentara Amerika waktu itu ternyata tidak sia-sia. Mereka berhasil menghancurkan beberapa bunker milik Jepang dan mampu memukul mundur tentara Jepang saat itu. Namun, karena cuaca mulai gelap dan kondisi yang tidak memungkinkan, mereka akhirnya mundur dan beristirahat. Namun, di sini Desmond malahan tidak mau beristirahat tapi masih memilih ke garis depan untuk menolong prajurit lain yang masih terluka. Dirinya pun ditemani oleh Smithy. Setelah kelelahan, mereka berdua mencari lubang untuk beristirahat. Mereka berdua saling bercerita satu sama lain. Desmond bercerita kalau ayahnya adalah seorang pemabuk dan pemarah. Ayahnya selalu marah tanpa alasan yang jelas, bahkan memukulinya dan memukuli kakaknya. Namun, Desmond tidak terima kalau ibunya dipukul oleh ayahnya. Saat itu, ayahnya yang kehilangan kendali karena mabuk, hampir saja membunuh ibunya menggunakan pistol. Namun, Desmond berhasil merebut pistol tersebut dan menodongkannya. Walaupun Desmond tidak menarik pelatuk pistol itu, namun dalam hatinya, Desmond telah membunuh ayahnya dengan pistol yang ia pegang. Mulai dari sinilah, Desmond berjanji kepada Tuhan kalau dirinya tidak lagi memegang senjata. Ini terungkap sudah ya, geng. Kenapa si Desmond tidak mau pegang senjata? Saat pagi tiba, pasukan Amerika dikejutkan dengan serbuan tentara Jepang yang jumlahnya ribuan keluar dari dalam tanah. Tentara Jepang saat itu bagaikan kerasukan setan, terus dan terus saja berdatangan, sehingga membuat banyak sekali teman-teman Desmond yang gugur saat itu. Salah satunya adalah Smithy. Karena banyaknya tentara Jepang yang menyerang, sehingga membuat pasukan Amerika terpojok dan mundur. Mereka meminta bantuan angkatan laut untuk menyerang dengan meriam. Dan akhirnya setelah semua pasukan memilih mundur ke markas, Desmond pun bingung harus berbuat apa, di mana saat itu masih banyak teman-temannya yang terluka membutuhkan pertolongan. Di sisi lain, pasukan Jepang masih saja terus berdatangan dan menggempur mereka. Di saat posisi seperti itu, Desmond menangis dan bertanya kepada Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan darinya? Ia tidak mengerti, ia tidak dapat mendengarnya. Sementara teriakan medis terus saja terdengar di telinga Desmond. Dan akhirnya Desmond pun memutuskan untuk kembali ke medan tempur sendirian, menyelamatkan teman-temannya yang masih tertinggal. Kapten Glover yang ada di bawah langsung melapor kepada kolonel dan memerintahkan dua prajurit untuk berjaga. Sesampainya di markas, Kapten Glover meminta menghentikan serangan meriam ke tebing Haksau karena masih banyak pasukan yang ada di atas sana. Sementara di atas, Desmond mulai menolong teman-temannya yang masih hidup dan membawanya ke tepian tebing. Sesampainya di tepian tebing, Desmond tidak bisa menurunkan sendirian. Yang akhirnya, Desmond membuat simpul dua lubang. Yang dulunya saat di kamp pelatihan, simpul itu dianggap salah dan diejek karena mirip BH cewek. Kemudian, Desmond menurunkan temannya yang terluka itu satu demi satu. Prajurit yang berjaga di bawah pun kaget dan mengira kalau itu adalah pasukan Jepang dan hampir menembaknya. Sebelum dibawa ke markas penampungan, ternyata masih ada lagi pasukan yang selamat diturunkan. Mereka yang di bawah pun bingung dari mana datangnya prajurit ini dan siapa yang melakukannya. Kapten Glover yang ada di bawah pun meminta bantuan ke sana kemari karena masih ada anak buahnya di atas yang masih tertinggal. Tapi bantuan berikutnya baru datang sehari kemudian. Kapten Glover pun tidak bisa melakukan apa-apa. Desmond yang ada di atas saat itu bagikan tikus kecil sendirian di dalam kandang kucing yang kelaparan. Sambil petak umpet sama pasukan Jepang, Desmond terus mengendap-endap mencari prajurit Amerika yang masih selamat dan menolongnya. Perbuatannya itu hampir saja membuat dirinya terbunuh dan masuk ke dalam bunker milik Jepang. Namun anehnya di sini, Desmond yang melihat tentara Jepang yang terluka pun dia tetap mengobati dan menolongnya. Mungkin dalam pikiran Desmond saat ini adalah dia berusaha menolong orang sebanyak mungkin karena itu adalah perintah agama.
Mau itu musuh atau teman gak peduli, siapa yang meminta pertolongan, maka dia akan menolong dan mengobatinya. Tak terasa, waktu malam pun tiba. Namun Desmond masih saja nuruni teman-temannya yang terluka sendirian. Mereka yang ada di bawah pun semakin bingung karena tak henti-hentinya korban yang selamat turun dari atas tanpa mengetahui siapa yang menurunkannya. Setiap kali Desmond menurunkan yang selamat, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mohon, bantu aku menurunkan satu orang lagi. Hal itu lalu ia ulangi terus-menerus hingga entah berapa orang yang berhasil ia tolong dan ia turunkan, sampai-sampai membuat tangannya bergetar dan berdarah. Tak hanya prajurit Amerika, prajurit Jepang pun ikut ia turunkan. Waktu pagi pun tiba, namun Desmond masih saja menolong dan menolong. Terhitung sudah lebih dari 1 hari 1 malam tanpa henti ia mondar-mandir sendirian, hingga dirinya bertemu dengan Sersan Howell. Sersan Howell pun terkejut karena prajurit yang dulunya ia anggap tak berguna sekarang membuktikan aksinya di lapangan perang. Kapten Glover yang saat itu pusing masih menunggu bantuan tak juga datang, kaget melihat anak buahnya yang ternyata sudah ada di ruang perawatan. Saat mereka ditanya siapa yang melakukan semua ini, mereka menjawab kalau Desmond lah yang melakukan semua ini di atas sana sendirian sepanjang malam. Desmond pun akhirnya kembali kepada Sersan Howell yang masih tertinggal dan menolongnya. Sementara pasukan Jepang mengejar dari belakang. Desmond yang saat itu dikejar oleh tentara Jepang langsung mengikat jasad Smithy bersamanya dan terjun dari atas tebing. Tentara Jepang yang masih mengejar dari atas terus menembakinya, tapi Sersan Howell dan yang lainnya yang berada di bawah berhasil mengcover Desmond hingga akhirnya ia selamat sampai bawah. Awalnya Desmond kaget dan mengelak saat disentuh oleh temannya. Bagaimana tidak, itu adalah naluri waspada yang wajar pada manusia setelah mengalami kejadian seperti itu semalaman. Tubuhnya pun gemetaran, ia menangis dan akhirnya tubuhnya pun menyerah. Teman-temannya pun kagum dan terkesima atas apa yang dilakukan oleh Desmond waktu itu, hingga akhirnya dirinya dibawa ke tenda medis untuk mengalami perawatan. Setelah Desmond mengalami perawatan, Kapten Glover pun menemui Desmond dan meminta maaf atas apa yang dulu ia perbuat padanya. Ia mengaku telah salah selama ini menilai Desmond sebagai anak yang egois, kolot, dan dianggap sebagai penentang perang. Namun, apa yang telah Desmond lakukan untuk melayani negara ternyata telah melebihi dari siapapun. Hal lain yang disampaikan Kapten Glover adalah besok mereka harus kembali ke tebing Hacksaw untuk berperang. Kapten Glover pun tahu kalau besok adalah hari sahabatnya Desmond, tapi setelah melihat apa yang dilakukan Desmond pada waktu itu, membuat prajurit lain tidak mau pergi ke medan perang tanpa Desmond. Keesokan harinya, ternyata Desmond kembali ikut untuk menaklukkan tebing Hacksaw walaupun itu adalah hari sahabatnya. Kolonel melalui radio memarahi Kapten Glover karena seharusnya mereka telah di sana 10 menit yang lalu. Tapi apa yang dilakukan Kapten Glover bersama pasukannya adalah menunggu Desmond berdoa. Mereka menunggu Desmond mendoakan mereka agar diberikan keselamatan saat menaklukkan tebing Hacksaw. Dengan semangat juang yang menggebu dan keyakinan mental yang tumbuh karena mereka yakin dengan apa yang didoakan Desmond, mereka pun menyerang tebing itu dengan semangat baru. Satu demi satu, prajurit Jepang ditaklukkan hingga akhirnya prajurit Jepang pun menyerah. Namun sudah gua katakan sebelumnya kalau prajurit Jepang itu pantang menyerah. Ternyata itu adalah tipu muslihat untuk melakukan bom bunuh diri. Desmond yang saat itu melindungi temannya dari granat yang telah dilempar oleh pasukan Jepang akhirnya terluka karena ledakan. Desmond pun akhirnya diturunkan dari tebing Hacksaw, sementara Kapten Glover memberitahu pada Desmond kalau kita telah menaklukkan tebing Hacksaw. Desmond Doss,
prajurit yang dulunya dibully, dikucilkan, dan dianggap sebagai penentang perang, pada akhirnya mendapatkan pujian atas keberanian yang telah ia lakukan. Ia mempertaruhkan nyawanya demi menolong rekan-rekan seperjuangannya. Ia adalah penentang perang pertama yang mendapatkan medali penghormatan dan penghargaan tertinggi Amerika Serikat untuk keberaniannya di medan perang. Tanpa memutahkan sebutir peluru, tanpa membunuh, ia berhasil menyelamatkan 75 orang dalam aksinya itu dan menjadi salah satu pahlawan Amerika Serikat untuk dikenang. Desmond Doss meninggal dunia pada usia 87 tahun pada Maret 2006. Dan film pun selesai. Nah, itulah geng, alur cerita dari film Hacksaw Ridge, film sejarah yang penuh makna dan merupakan film perang yang sangat recommended banget untuk kalian tonton. Gua nggak akan ngasih kesimpulan terhadap film ini karena film ini terlalu mantul. Tak hanya kisahnya, namun dari segi sinematografinya, film ini sangat luar biasa. Cukup sekian ya geng. Jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan dan sampai jumpa.